Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Oase Project, salam muda berdaya guna. Oke, kawan-kawan Oase, pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan seorang bintang tamu kita, narasumber kita yang cukup luar biasa, yang beliau namanya adalah Mas Fuad Budi Santoso. Betul Mas ya? Betul sekali. Teman-teman sekalian, beliau ini asal dari Magetan, yang saat ini kemudian nanti kita akan coba bareng-bareng belajar karena beliau ini pengalaman merantau itu cukup luar biasa. Dan Mas Budi, kira-kira Magetannya daerah mana? Saya Magetannya Kecamatan Poncol. Kecamatan Poncol. Kecamatan Poncol, Alas Tuwo. Ibu di Plangkrongan, daerah Plangkrongan. Daerah mbah saya orang Geni Langit. Geni Langit itu juga masuk Magetan juga? Geni Langit masuk Magetan. Jadi perbatasan sama Jawa Tengah. Jadi habis desa Geni Langit itu ada gunung di situ. Nah, sebelahnya gunung ini sudah Jawa Tengah. Oh. Wonogiri. Iya. Berarti kalau teman-teman yang ada daerah Magetan nanti mau silaturahim mau bisa ya? Oh, sangat bisa. Daerah Poncol, daerah Wonogiri kan deket ya, meskipun beda provinsi. Siap. Mas Budi ini dari kecil memang di Magetan atau di kota lain? Saya dari kecil lahir di Poncol, terus sampai SD SMP. Setelah SMP SMA saya di Madiun 2009. SMA di Madiun. Ya sampai kuliah di Madiun, sampai lulus kuliah sampai sekarang ini masih di Madiun. Di Madiun ya. Betul. Nanti karena kebetulan saya dengan Mas Budi ini juga pernah satu alma mater ya, satu sekolahan itu di Madiun juga gitu ya. Nanti ada beberapa hal yang menarik dan cukup seru, nanti kita akan coba bahas. Cuman yang ingin tanyakan Mas, saya ini kan orang kota. Ya. Sekolah dasar saya, sekolah menengah saya juga di kota. Kadang-kadang aku juga mikir gimana sih rasanya sekolah di dasar itu ketika di SD itu beda nggak sih dengan yang kota? Oh gitu. Jadi kalau di desa dan kota untuk sekarang ini kan tidak jauh-jauh amat, cuma perbedaan geografis saja sih. Untuk kebudayaan ya hampir-hampir sama. Cuma kalau di desa itu kondisi alam yang mempengaruhi. Jalannya naik turun, jadi di sana jarang ada olahraga sepak bola karena tidak ada yang lampar, perbukitan terus. Mungkin bisa tapi nanti bolanya langsung. Ya bolanya langsung jurang. Jadi olahraganya jarang ada yang bola, paling volley itu pun kiri kanan sekelilingnya dikasih net itu untuk jaring supaya tidak terjun ke bawah. Gitu ya. Itu permainan semacam itu sudah sejak kecil atau? Oh, permainan itu sejak kecil itu ada. Jadi ada yang pasti ada ya, daerah yang lapang itu dibikinin olahraga untuk permainan di desa semacam itu. Untuk masa kecil kalau mungkin anak kota itu kan bermainnya mungkin ya di perkotaan dan lain sebagainya. Oke. Nah terus ini Mas Budi, kan kalau teman-teman saya yang kemudian pernah saya dengar motivasi sekolah itu sempat ada begini, awakmu pilih sekolah gelem ora sekolah dia era gelem yo kok tak tokok nedus benangan nedus ini. Iya. Seperti hal semacam itu cukup familiar. Wah, cukup familiar sekali. Dulu ini kisah saya juga seperti itu. Dulu dikasih modal kambing atau wedus ya untuk dipelihara supaya ada kegiatan lah masih anak-anak. Kalau disuruh kerja yang berat nguli atau dilain kan belum kuat. Saya dikasih modal ternak untuk dipelihara supaya berkembang biak. Lulus SD itu sudah jadi tradisi atau kebiasaan orang-orang desa. Jadi lulus SD itu kalau orang yang tidak mampu itu pasti dimodali kambing ya, atau wedus untuk dipelihara. Berapa ekor biasanya Mas? 1 atau 2, jadi tidak lebih dari 2. Rata-rata kan ya karena modalnya tipis juga, jadi terbatas. Itu nanti kalau dikasih kambing 1 biasanya betina, nanti dikawinkan sama kambingnya tetangga. Gitu. Iya. Kenapa kok ternak? Karena di desa itu masih banyak rumput, jadi musim kemarau pun rumput masih tumbuh. Gitu. Mungkin itu yang membedakan dengan saya waktu kecil ya, kenapa di kota nggak dikasih kambing. Betul. Karena mungkin kalau di kota nanti yang dimakan bukan rumput. Iya, aspal nanti. Kasihan pemerintah ya, betul sekali. Aspalnya biar jangan kambing yang makan, biar dimakan orang-orang yang di atas gitu. Betul. Iya. Ya itu kambing itu sejak usia SD kelas berapa?
itu sudah ketika mau lulus ya ujian lulus SD itu udah dimotivasi, nanti kalau lulus gak kasih kambing, gak usah sekolah, gak apa-apa, penting kamu punya binatang ternak dikembangkan, nanti kalau bisa berkembang banyak itu jadi modal untuk kehidupan selanjutnya semacam itu. Yang menarik tadi ada ungkapan nggak usah sekolah nggak apa-apa, yang penting kambingnya nanti bisa berkembang gitu. Betul sekali, itu sering disampaikan. Kenapa demikian? Karena orang desa itu orang-orang era 90-an ya, itu beranggapan sekolah itu tidak ada pengaruhnya untuk kemajuan dia secara ekonomi, kesejahteraan ya, sebenarnya kesejahteraan. Sekolah tinggi SMP SMA toh nanti pulang ya juga nguli ya, bertani. Jadi, dan itu kira-kira kalau di orang tua bisa bilang begituan berarti dia pernah melihat juga di daerah Mas Budi ini ada yang kuliah yang tinggi S1 S2 mungkin. Untuk kuliah itu jarang Mas. SMA. Jadi paling banyak itu SMP. SMA pun jarang. Di era lulusan 2005-2006 itu yang SMA itu saya tidak pernah jumpa, justru yang banyak SMP. Sekarang ini kalau saya amati 2010 ke sini itu sudah banyak yang anaknya disekolahkan di SMA. Di SMA, mulai di SMA, di SMK itu sudah mulai banyak. 2005 ke sini ke bawah itu jarang kita nemukan lulusan SMA. Rata-rata SMP, betul. Nah itu kalau misalkan tadi kan ada ungkapan seperti itu. Kok Mas Budi tidak sesuai dengan ungkapan itu bagaimana? Kok tiba-tiba malah lanjut sampai sekarang S1 ya teman-teman? Ini Mas Budi sudah sarjana. Yang memang kalau memang sesuai dengan ungkapannya tadi mestinya nggak lanjut dong. Ya itu dulu sebenarnya saya itu orangnya ngikut alur sebenarnya. Cuma ya qadarullah, takdir itu tadi mungkin yang mengubah jalan gitu. Ketika itu Pak Le atau Pak Aman itu datang ke rumah ya untuk nanya setelah ini mau kemana gitu, setelah lulus SD. Terus ya saya jawab mau di rumah aja, Le, melihara kambing, angon wedus ya, iya itu tadi. Terus dimarahi itu sama bapak saya, ibu saya itu dimarahi karena membiarkan wedusnya tidak usia kan Pak Le saya ini kan lulusan SMP kebetulan. Kalau Bapak Ibu SD, jadi mungkin cara berpikirnya beda ya. Tingkat SD itu beda. Le saya itu dia bicara ini waktunya sekolah, masa-masa isi sekolah, di sekolah kono, untuk ragat katanya, untuk pembiayaan nanti dapat support dari Le saya. Nanti saya mungkin secara ekonomi adalah kelebihan, dan rumahnya juga dekat SMP, jadi untuk biaya transport dan lain sebagainya masih mending. Dan nanti saya itu ditawari di rumahnya kan gitu, nanti pulang di rumah kan. Kebetulan antara rumah saya dan SMP itu jauh jaraknya. Berapa kilo jauhnya? Jauh, sekitar 5 kilo lebih itu. 5 kilo itu naik turun. Jadi pakai sepeda nggak bisa. Nggak bisa, cuma nuntun. Nuntun ya, harus pakai motor dulu jarang, tahun 2005 2006 itu jarang. Gitu. Seperti itu. Berarti sempat ada perdebatan antara orang tua. Iya betul, ada orang tua dan Pak Le. Itu pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya orang tua saya juga ya sudah, karena ada itu tadi angin segar lah bahasanya, ada solusi untuk transport dan lain sebagainya, karena kendalanya itu sebenarnya yang utama adalah jarak. Jadi karena di desa itu SMP sekolah itu jauh dari rumah, karena ya kita tahu ya di desa itu jalannya seperti itu. Jadi untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, apalagi SMP itu hanya ada satu kecamatan. Satu kesekolahan itu zaman tahun 2005. Mungkin kalau sekarang masuk ke program kampus mengajar masuk ke 3T paling. Ya, mungkin seperti itu. Artinya ada sosok Pak Le atau Paman tadi yang berjasa sampai pertama menggugah pikiran itu tadi. Pikiran anak masih lulusan SD ya, masih cukup kecil ya, waktunya untuk belajar itu, mengembangkan pengetahuannya. Tapi setelah SMP wedusnya tetap SMP itu kambingnya itu dipelihara adik saya, kan saya masih punya adik
yang masih SD juga. Berapa Jadi adik saya dua laki-laki semua, kita tiga bersaudara laki-laki semua. Iya. Jadi yang melihara adik. Terus adiknya ini sekolah juga. Ini yang nomor 2 sudah lulus SMA tidak meneruskan, buka usaha sendiri di rumah, potong rambut, gitu, cukur rambut. Memang kebanyakan ya, kalau nggak cuma di tempatnya Mas Budi, mungkin di beberapa tempat lain pun juga kalau bicara masalah lanjut atau tidak pendidikan, kadang-kadang setiap orang tua punya cara berpikir yang berbeda. Betul. Cuman kalau kita sebagai anak muda kan tetap memaklumi dan juga kemudian berterima kasih, karena tanpa beliau-beliau juga jangankan sekolah. Iya, betul. Mungkin hidup dan berkembang pun juga susah. Juga susah. Iya. Luar biasa mereka. Setelah SD sekian tahun, 6 tahun ya, motor enggak? Nah, terus SMP sampai 3 tahun di Poncol juga. Nah, kemudian SMA-nya? Nah, setelah itu juga rencana gambaran kita seperti anak-anak lain. Setelah lulus SMP kita ikut kerja di bangunan, terus ikut kerja ke luar daerah. Itu umumnya seperti itu. Nah, cuma ya itu tadi ada orang yang masuk ya, artinya orang masuk ada di luar keluarga kita yang memberikan informasi bahwa ada sekolah di Madiun yang nanti tinggalnya di asrama, terus sekolahnya dibiayai oleh yayasan, lebih intens di situ kita diajari untuk belajar ngaji juga dan lain-lain. Nah, terus kita berpikir lagi, kita ngobrol sama bapak sama ibu. Sempat itu perdebatan lagi. Kalau itu nggak terlalu sih, nggak terlalu. Yang penting cuma dipesani saja, nanti kalau sekolah ya yang sungguh-sungguh gitu. Yang sungguh-sungguh. Welingan ya. Welingannya itu yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Oke. Di Madiun tepatnya di daerah mana? Madiun di Kecamatan Manguharjo. Gitu. Di Kelurahan Nambangan Lor, Jalan Singkatan. SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1 Kota Majid. Oke, nanti sama dengan saya. Cuman bedanya Mas Budi ini dari awal di SMA Muhammadiyah. Ya, kalau saya itu akselerasi. Jadi masuknya di kelas 2. Kelas 2 langsung ya. Tapi nanti sebelum kita cerita tentang kelas 2 bagaimana persinggungan dengan Mas Budi ini, Mas Fuad Budi, itu awal mula dari desa ke kota, kira-kira kan ada adaptasi. Betul. Apa yang kemudian menjadi hal yang menurut Mas Budi ini agak membutuhkan proses panjang adaptasi di kota? Yang menarik atau yang membuat kita untuk beradaptasi di kota itu, kalau bahasa sih enggak, bahasa sama ya, antara Mactan desa pun sampai desa pun ya, sama di kota Madiun juga sama bahasanya, bahasa Jawa. Mungkin kebiasaan kalau di kota itu kita sapa dan itu nggak terlalu ditekankan. Kalau di desa seandainya ketemu orang itu harusnya apa karena harus aruh-aruh dan lain sebagainya. Kalau di kota ada seperti itu, cuma nggak terlalu ditekankan sih. Cuma kalau kita sering kan banyak ya di kota itu, setiap langkah kita ketemu orang, nanti kalau nyapa terus ya capek kita. Jadi lebih selektif ya. Lebih selektif. Bukan karena nggak pengen nyapa, cuma karena emang kadang-kadang harus ada batasan. Tidak semua orang kita temui, misalkan satu alun kita semua sama capek. Betul langsung. Nanti dikira kita itu agak konslet gitu. Ya betul sekali. Oke. Satu kata ketika awal mula menginjakkan kaki di kota Madiun terutama ya. Ya, awal kali menginjakkan kota di Madiun, satu kata apa ya? Luar biasa gitu. Suatu tempat yang dimana saya belum pernah selama lulus SMP itu belum pernah ke kota Madiun, baru itu. Selama SMP. Ya, baru ke kota Madiun, di situ satu katanya adalah itu luar biasa. Jadi di sana kita bisa ketemu orang-orang yang luar biasa secara pendidikan, secara pemikiran, mampu mengubah mindset kita, kan gitu. Luar biasa bukannya orang-orangnya. Oke, teman-teman yang mungkin juga mengalami hal sama di desa dan di kota, sebenarnya dalam pendidikan desa dan kota itu kita
kalau Indonesia itu bisa tentang pemerataan ya. Cuman memang ada perbedaan antara bagaimana di desa dan bagaimana di kota. Oke Mas Budi, ini kan di SMA Muhammadiyah. Iya. Kalau SMP SMA-nya SD-nya itu Muhammadiyah juga? Enggak, di umum, di negeri situ kita. Oh, SDN negeri ya. SMPN negeri juga. Oh, di negeri semua. Terus tiba-tiba ke swasta. Ke swasta gitu. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itu iya, itu dulu kita di desa itu di surau-surau musola langgar itu kita belajar ngaji. Jadi ketika ada tes ngaji itu kita sudah bisa, sudah mampu gitu. Untung itu, kalau enggak itu yang masih belepotan mungkin ya. Oke. Seperti itu. Soalnya kadang gini Mas Budi, ketika SD-nya negeri, SMP-nya negeri, ini pun terjadi sama saya waktu saya SD dan SMP ya. Oh gitu ya. Itu kalau nanti kemudian SMA-nya itu swasta, kan nanti ijazahnya downgrade. Gitu. Itu apa nggak takut nanti kerjanya gimana? Oh gitu. Ya dulu sih nggak berpikir sampai segitu sih. Nanti kalau swasta ijazahnya laku atau tidak, negeri nggak berpikir sama. Oh, sekarang udah mikir. Macam saya berpikirnya begini, sebenarnya masalah pekerjaan dan lain sebagainya itu pengaruh pendidikan, ya, terutama apalagi label akreditasi itu tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh. Banyak saya amati teman-teman yang dulu SMA di SMA yang favorit itu juga sekarang pun juga tak lihat ya biasa-biasa saja lah, enggak. Jadi yang paling penting dalam berpendidikan itu adalah mentalitas. Jadi mentalitas dari seorang itu sendiri. Percuma gurunya sudah standar bagus tapi mentalitasnya mental belajar sekali. Mental untuk menghabiskan waktu yang daripada di rumah gitu ya. Iya, daripada di rumah. Mending belajar ke kelas gitu ya. Sekali. Kalau di institusi ataupun sekolah Muhammadiyah, itu kan yang kita cukup kenal dan orang lain tak kira sudah tahu lah ya. Ciri khas daripada sekolah Muhammadiyah itu juga diimbangi dengan namanya organisasi. Ya betul sekali. Di SMA-nya Mas Budi yang kemudian sama dengan saya. Ini saya sekolah kayak nggak tahu dulu ya. Nanti ketika kelas 2 baru saya menjadi tahu. Itu seperti apa? Kalau di organisasi lah inilah yang paling inti dari pembentukan mental itu ketika kita masuk di organisasi. Mungkin kalau kita dulu itu sekolah di sekolah favorit, belum tentu kita menjadi pengurus OSIS itu ya. Belum jadi pengurus. Kalau kita di sekolah yang swasta, bisa dibilang kecil gitu ya di Kota Madiun. Mau tidak mau kita sendiri itu menjadi pengurus OSIS. Dulu namanya IPM. Ya, OSIS itu sama dengan IPM kalau di SMA. Panjangannya? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di SMA namanya OSIS itu ya, itu sama. Organisasi siswa. Organisasi kesiswaan tingkat SMA gitu. Nah, disitulah terbentuknya mental kita ketika kita saling bersosialisasi, berinteraksi sesama, terus bagaimana kita membuat suatu program-program kerja. Nah, di situ diolah diolah mental kita menghadapi para orang-orang yang belum kita kenal kan gitu. Itu kan merupakan tantangan tersendiri gitu. Betul sekali. Iya. Jadi kalau di SMA negeri saya sendiri juga alumni bonus daripada SMA negeri 4 Madiun. Yang mana kebetulan juga seperti yang dibilang Mas Budi ada OSIS. Cuman saya nggak gabung OSIS. Selain karena emang orangnya banyak. Kan? Terus anak negeri kalau saya pribadi waktu itu mikirnya apa ya? Kayak nggak penting gitu. Kayak nggak ada yang menurut saya lebih baik enak ngopi nongkrong dengan teman-teman daripada ngapain sih repot-repot organisasi gitu ya. Cuman kelebihan daripada di institusi Muhammadiyah dalam hal ini memang seperti itu ya. Terus sejak usia sekolah SMA kelas berapa? Kelas 2 ya. Dulu kelas 1 itu sudah diajak sama senior-senior kita yang kelas 2 itu enaknya di berorganisasi. Ada yang bina kita. Jadi untuk disiapkan menjadi pengurus itu ada prosesnya. Proses pengkaderan biasanya. Senior yang mengarahkan. Nanti dulu masuk sekali. Mewariskan nanti bagaimananya itu ya kita diajari gitu, dibina, dibimbing. Sampai pada posisi apa Mas?
Dulu sampai pada cabang ya bukan cabang, ranting. Kalau di IPM itu ranting, tingkat SMA itu ranting, pimpinan ranting, dari ketua pimpinan ranting, ketuanya ya. Dulu itu masih belajar, jadi nggak pede, di situlah mentalnya dibentuk itu. Udah enggak desa, terus nggak pernah berorganisasi, ini diajari organisasi, terus diamanai untuk jadi pimpinan ranting atau ketua umumnya di tingkat SMA itu. Wah, itu tantangan tersendiri bagi saya ketika itu. Jadi langsung kurus gitu kayaknya. Belum segemuk ini. Karena berpikir nanti bagaimana mimpin rapat itu ya. Banyak orang. Waduh, itu luar biasa. Ya tentunya dalam belajar itu pasti grogi, salah dan lain sebagainya, itu biasa. Nah, tapi karena kita berani untuk mencoba dan nanti akan terbiasa, akhirnya ya tertata lah itu cara kita berbicara, mengkoordinir dan lain sebagainya. Ada prosesnya. Artinya bisa karena terbiasa. Betul sekali. Kalau di Madu sendiri sudah sempat berarti ya berhubungan dengan organisasi siswa ataupun pelajar yang di luar daripada IPM? Ya di luar IPM itu. Iya. Kalau di luar IPM kita sama biasanya ada pertemuan OSIS itu ya. Itu juga itu sering. Terus ada kompetisi dulu di SMA, tingkat SMA ada karya ilmiah remaja. KIR ya betul. Itu dulu pernah ikut masuk 10 besar Kota Madiun tahun 2011. Mewakili SMA 2011 betul, mewakili SMA. Meskipun tidak masuk 3 besar, tapi sudah masuk. Sudah lumayan. Masuk 10 besar tingkat kota itu ya lumayan lah ketika itu dulu. Satu prestasi organisasi gitu ya. Betul. Di dalam kepemimpinan lagi Mas, mungkin yang penting buat kita sharing kepada pendengar setia WhatsApp Project ya teman-teman. Dalam kepemimpinan apa sih kendala-kendala yang sempat dialami? Dalam kepemimpinan kendala-kendalanya ya salah satunya itu mungkin komunikasi ya. Jadi karena belum terbiasa tadi itu di awal-awal komunikasi ya, komunikasi ya. Jadi untuk koordinir dan lain sebagainya kan perlu komunikasi yang baik antar anggota supaya bagaimana kegiatan atau program ini jalan. Apalagi waktu itu masih tahap belajar, masih sering dimarahi sama senior juga. Artinya dimarahin supaya dimarahin untuk betul sekali. Dan positif lah marahnya itu. Barangkali kalau kita mikir sekarang kalau nggak gitu kan ya betul, kalau nggak gitu kan ya nggak akan terbentuk itu. Paling ya cuman ya biasa-biasa aja gitu ya. Tempat dengan adanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kemudian di kelas 2 itu masih aktif atau? Di kelas 2 SMA ya selain belajar secara umum itu pelajaran di IPM juga, sama kan kalau malam atau sore pulang itu kan kita di pondok ya, di yayasan itu kita ngajinya di situ sampai malam. Aktivitas keagamaan kalau sore sampai malam. Iya. Seperti itu. Dan terus kemudian kelas 2 masih aktif berarti? Kelas 2 masih aktif. Yang nggak aktif itu kelas 3. Kelas 3 karena udah mau menghadapi ujian nasional, jadi lebih fokus pada pelajaran. Oke. Kelas 2 tadi saya bilang saya gabung ke SMA Muhammadiyah juga kelas 2. Nah, ini jarang kita bahas, tapi kita akan bahas di WhatsApp Project juga ini ya. Jujur Mas Budi, ketika saya itu masuk pindahan daripada sekolah negeri ke Muhammadiyah, itu kesan pertama yang jenengan lihat apa tentang saya waktu itu? Nah, ini kayak kemelindi gitu. Bapaknya itu ngajak gelut ya. Tapi ya karena orangnya belum kita kenal ya mungkin ya. Tapi sudah kenal ternyata hatinya itu merah jambu. Artinya penuh kasih sayang. Ya artinya ya agak seperti yang kita pandang sebelumnya itu. Jadi memang waktu itu aku juga sebenarnya kalau community ya juga. Cuman lebih begini, karena emang di kota, di negeri itu bagaimana kita
kumpul dengan teman-teman itu ada perbedaan ketika di swasta juga. Oh iya. Jadi mungkin waktu itu belum terbiasa ya. Belum terbiasa. Kalau di SMA kita ada pembahasan tentang apa sih produk sepatu yang merek yang branded, apa lagu-lagu yang baru muncul dan sebagainya. Kalau misalnya setelah weekend kita mau ngapain, kita mau ke mall, kita mau nongkrong di mana, di kafe dan sebagainya itu. Kalau di SMA Muhammadiyah ini saya merasakan kalau weekend justru malah organisasi betul. Ada juga buat di klub Janur gitu ya. Betul. Malah jangan ke mall Diisi kegiatan-kegiatan yang tak kira produktif gitu ya dulu itu. Cuma meskipun kita sambil gerutu iki naik dolan, tapi karena ada kegiatan itu diarahkan ke situ, kita jadi tahu tentang kegiatan-kegiatan produktif. Oke. Terus kelas 2 kita ketemu satu kelas itu ya. Untuk banyak hal yang terus tempatnya di belakang sendiri itu. Iya. Satu hal juga yang waktu itu awal-awal ya. Jadi kan kalau di ya mohon maaf ini tidak menyalahkan atau menyinggung, tetapi yang namanya anak kreatif di usia SMA, kalau ada tugas itu saya lebih memilih mengapresiasi jawaban teman saya daripada saya harus menjawab sendiri. Waktu itu di SMA Muhammadiyah kalau nggak salah itu ada ujian. Ujian yang namanya di negeri kita sering namanya teamwork, bekerja sama ketika ujian gitu kan. Akhirnya saya berharap, oh ini nanti gampang lah ujiannya. Paling-paling kan nanti ada temen yang nyontek atau temen yang kasih bantuan lagi. Tak tunggu 10 menit nggak ada. Pada ngumpulin, pada garap fokus masing-masing. Udah mulai setengah jam kok nggak ada lagi. Sampai waktu 1 jam itu habis. Ternyata semuanya pada ngumpulin masing-masing. Waduh. Nah, itu mungkin perbedaannya. Jadi kalau di swasta di Muhammadiyah kita lebih terdidik untuk percaya pada diri sendiri. Itu tercermin di organisasi juga begitu. Seperti itu ya, meskipun masih belum ideal, tapi hargailah itu jawaban sendiri kan gitu. Dan itu yang mungkin nanti juga membentuk kita alumni SMA Muhammadiyah yang kamu besar bukan karena sekolahmu, karena emang sekolahnya kecil, mau besar-besarkan juga nggak besar gitu ya. Mau maju juga nggak bisa sudah jalan. Tapi besar dan kecilnya SMA itu karena mentalitas daripada murid-murid yang diluluskan daripada sekolah itu. Oke, lanjutnya kemudian kelas 3 gitu ya. Kelas 3 ini ya kita lebih fokus di ujian ya, di persiapan untuk ujian nasional. Waktu itu masih ada sistem paket ya ujiannya. Ada intensif belajar juga. Jadi untuk organisasi sudah ada bahasanya itu sudah musyawarah lanting. Kepemimpinan sudah kita limpahkan ke adik-adik kita yang kelas 2. Jadi kita fokus untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya belajar pelajaran. Dan waktu itu aku sebenarnya sering diajak acara itu masih mau gitu. Oh iya, sering diajak acara, diundang acara itu sulit untuk. Dan waktu kelas 3 itu kalau nggak salah ada intensif belajar untuk persiapan menuju UN. Betul. Dan saya sendiri nggak mau ikut waktu itu ya. Masih ingat. Iya. Jadi waktu teman-teman itu ikut IB, saya justru nggak mau ikut ya. Cuman alhamdulillah dengan doa teman-teman akhirnya lulus bareng. Meskipun saya nggak ikut IB tapi lulus bareng. Oke, Mas Budi, ini kita sudah bahas dari sekolah dasar, menengah, kemudian atas. Dan setelah SMA itu lanjut atau berhenti? Setelah SMA saya ke Ponorogo, diarahkan lagi ya. Dulu mondok di Ponorogo untuk lebih memperdalam tentang ilmu agama. Di Ponorogo 2 tahun. Jadi ini sarjana nih. Iya. Masih ada waktu jeda buat mondok. Iya, itu 2 tahun itu enggak sekolah atau kuliah enggak. Jadi 2 tahun itu fokus di pondok saja. Setelah lulus SMA fokus 2 tahun itu. Oke. Jadi 2 tahun di Ponorogo. Oke. Ceritanya ditahan dulu Mas Budi. Nanti kita akan lanjutkan setelah kita istirahat sejenak. Oke.